Cek. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Kami minta maaf ada sedikit keterlambatan karena gangguan internet untuk video. Jadi beberapa menit ini agak mengalami keterlambatan. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Alangkah indahnya kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama menyiapkan hati kita. Bisa lihat kanan kiri dulu, katakan hai. Amin. Katakan, hari ini kamu kelihatan agak kurus ya. Yang penting sehat ya. Mau kurus, mau gemuk, enggak masalah. Yang penting sehat. Amin. Hari ini kita dikasih nafas oleh Tuhan, amin. Kita masih bisa berjalan kan, dikasih kesempurnaan, tangan yang utuh ya, pendengaran yang utuh, penciuman 2 lubang hidung ya. Kalau kita mencium aroma makanan masih sedap, itu berarti Tuhan masih pelihara atas hidup kita, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari satukan hati kita untuk bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi. Kepada setiap anak-anak-Mu kami hendak memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kami akan membangun tahta-Mu, kami akan meninggikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Berkati dan sertai ibadah kami sertakan rasa ucapan syukur kami di dalam ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus kita yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa kami yang baik. Tuhan yang mengasihi setiap kami. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapa kami yang setia. Kami nyatakan kepada Tuhan Yesus, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tepuk tangan buat Tuhan. Dialah Yesus yang setia di dalam hidup kita, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia di dalam hidup kita, sebab Dia yang layak ditinggikan. Katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
bersama bangkit berdiri, katakan segala perkara dapat kubantu di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Tetap percaya dan tetaplah setia bahwasanya Tuhan Yesus terlebih setia buat setiap kehidupan kita. Yang boleh mengerti katakan amin. Oleh sebab itu tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu memberikan kebaikan atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang tepuk tangan buat Dia, katakan amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau kakiku. Bersyukur pada Tuhan, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. di atas gunung, dalam samudra. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau kakiku. Bersyukur kepada Tuhanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, oh, ya tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setiamu. Oh, mari angkat tangan kita, katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri kakiku melompat.
setianya. Na 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 na. Na 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 na. Bersyukur kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat yang daripada kandung anggur minyak dicurahkan di tengah umatnya. Ini sukacita yang daripada umatmu Tuhan. Haleluya. Masuk tahun berkenanan Tuhan, masuk tanah perjanjian. Oh, masuk tahun kelimpahan berkatnya bagi yang bersorak-sorai katakan. Masuk tahun berkenanan Tuhan, masuk tanah perjanjian. Oh, masuk tahun kelimpahan berkatnya bagi yang kita akan mengalami, kita akan mengalami pemulihannya. Kita akan mengalami gandum anggur minyak, gandum anggur minyak. Yuk katakan. Masuk tahun perkenanan Tuhan, masuk tanah perjanjian, masuk tahun kelimpahan berkatnya bagi yang kita akan mengalami mujizatnya, kita akan mengalami mujizatnya, kita akan mengalami. Kita akan mengalami. Ayo berkati satu dengan yang lain. Gandum anggur minyak, gandum anggur minyak, gandum anggur minyak. Kita akan mengalami, kita akan mengalami, kita akan mengalami. Kita akan mengalami kelimpahannya. Lihat kanan kiri yuk, depan belakang berkati. Gandum anggur minyak, gandum anggur minyak, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Kali lagi. Berkatnya melimpah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi mau bersukacita. Saya percaya sukacita ada di tempat ini, sebab Tuhan memberikan kemenangan atas umatnya. Yuk katakan.
dikalahkan oleh kuasa daratnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah majinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa daratnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah majinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Biarlah kita menjadi umat-umat pemenang yang mengerti, katakan amin. Kita lebih dari pemenang. Anda pemenang. Anda lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Sekali lagi. Aku lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah majinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk terima benih taburan firman Allah. Biarlah firman yang akan ditaburkan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Apa yang ditaburkan biarlah jatuh ke dalam setiap tanah hati kita yang gembur, sehingga benih firman itu dicerna, sehingga berpaut dalam setiap kehidupan kita, hati kita, sehingga benih firman itu bertumbuh. Terima kasih. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian,
saat ku berada, saat ku berada, amin, di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungi, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharap Tuhanlah. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Kita boleh melalui setiap hari-hari yang ada. Itu semua karena pertolongan Tuhan atas hidup kita. Katakan, saat ku berada di tengah gelombang, amin, di di sana. Haleluya, hadapi cobaan, lewati ujian, tangan Tuhan melindungi kita. Lindungiku kasih-Mu, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, nyata di haleluya. Tuhanlah kemenangan, kemuliaan-Mu pasti nyata. Dan pengharapan, biarlah musik mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kita teringat waktu Tuhan Yesus melakukan demonstrasi kuasa Allah, membuktikan 5 roti 2 ikan menjadi suatu kisah legenda hingga saat ini. Namun sebelum Tuhan memberikan makan lebih daripada 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak, Tuhan melakukan suatu tanda mujizat, yaitu menyembuhkan bagi yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua disembuhkan oleh Tuhan. Setelah Tuhan melakukan demonstrasi kuasa Allah, Tuhan memberikan makanan kepada murid-murid, dan pada waktu itu kepada lebih dari 5.000 orang. Setelah selesai melakukan kuasa Allah, demonstrasi kuasa Allah, muridnya suruh menyeberang, yaitu ke Getsemane. Tapi pada waktu ke-12 murid menyeberang, ada suatu topan badai menghadang di tengah perjalanannya. Dan saat itu kenapa murid-muridnya suruh pergi duluan? Karena Tuhan mau berdoa. Saat itu ke-12 muridnya mengalami ketakutan dalam cobaan badai yang ada. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus tahu yang dialami oleh muridnya? Tuhan tahu. Saat dia minta tolong, Tuhan datang untuk menolong atas muridnya.
Demikian juga dalam kehidupan kita, kadangkala kita diperhadapkan dengan suatu badai kehidupan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi badai dalam kehidupan kita. Apakah iman kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus masih sanggup menolong di dalam hidup kita? Sedangkan ke-12 murid aja mengalami ketakutan, kekhawatiran di dalam hidupnya. Apalagi kita, saudara. Tapi percayalah, apa yang dialami ke-12 murid, itu juga kita alami hari-hari ini. Namun percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Yang boleh mengerti katakan amin. Seakan-akan derita yang kita alami, topan yang kita alami, seakan-akan tidak ada sebuah pintu untuk keluar dari segala topan yang ada. Namun percayalah, Tuhan Yesus itu masih sanggup menciptakan sebuah jendela supaya anak-anaknya keluar dari segala topan yang ada. Yang boleh mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, saat ku berada di tengah gelombang, mari kita hadapi setiap cobaan. Tanganmu, hanyalah kasih Tuhan yang bisa memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan anak. Yuk sama-sama bangkit berdiri, katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Tuhan Yesus kemenangan. Sorak-sorai kepada Tuhan yang luar biasa. Haleluya, umat-umat Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, Engkau baik, Engkau hadir di sini bersama dengan umat-umatmu.
Kami bersyukur Tuhan ada di antara kami. Memberikan kami semangat, gairah. Memberikan kami anugerah kasih setianya. Kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi siang hari ini. Tuhan hadir di antara kami. Siap memberkati melalui firman Tuhan yang ada. Tuhan, kami mau duduk diam. Kami tentramkan hati kami. Kami halau setiap pemikiran-pemikiran yang mengintimidasi kami. Kami mau tunduk kepada pimpinan Roh-Mu. Terima kasih, berkati setiap daripada kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sedang belajar Tuhan. Tidak ada yang melebihi kasih karunia-Mu atas hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan karena kita masih bisa bertemu. Amin. Selalu puji Tuhan apapun keadaan kita. Bukan karena kita saat dalam keadaan senang-senang, tenang-tenang. Tetapi puji Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Saat kita kehilangan, saat kita dalam kesedihan, atau saat kita dalam pergumulan, tetap puji Tuhan. Itu saya belajar. Saya belajarnya tidak jauh-jauh. Saya belajar hanya dari seorang sahabat yang ada di tempat ini juga. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya tahu dia dalam pergumulan yang berat mengenai usaha pekerjaan, kondisi keluarga yang ada. Dia selalu mengatakan puji Tuhan. Itu 1-2 kali menyadarkan kepada saya, wah ini ibu yang sangat luar biasa. Dia selalu mengatakan puji Tuhan. Dia tidak pernah mengeluhkan masalah dia. Saya tahu masalah dia banyak sekali. Ya, tetapi dia selalu mengekspresikan hidupnya dengan senyum, selalu puji Tuhan. Tetapi saya tahu sesungguhnya dalam batinnya dia pasti banyak tangisan. Ya, puji Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini bertemakan kasih setia dan kasih karunia-Nya. Itu ada di Mazmur 118 ayat 1-4. Ya, yang bawa Alkitab boleh bukakan atau catat. Ya, karena firman Tuhan enggak semua saya bacakan, hanya yang tertentu, tapi kalau misalnya mau catat supaya kita mengerti apa yang kita dengarkan. Kita bacakan sama-sama ya, yang sudah menemukan, di depan juga ada. Kita catat aja, kalau misalnya mau buka Alkitab lama kita catat aja. Oke, siap? 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita akan memulai membahas tentang kasih setia. Kalau kita perhatikan, dari Mazmur 118 ini, dari ayat pertama. Ya, 118. Perikopnya nyanyian puji-pujian. Mazmur itu adalah, arti Mazmur adalah puji-pujian. Ya, atau sair lagu, sair puji-pujian. Biasanya Mazmur itu dilantunkan, dinyanyikan di bait Tuhan. Atau dilantunkan di acara kerajaan pada masa Israel kuno. Ya. Jadi di ayat pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu merupakan ucapan syukur yang dinaikkan karena kebaikan Tuhan. Ayat kedua berbicara, menyatakan
Israel berkata, artinya ya, bangsa pilihan Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Yang bagian ketiga mengatakan kaum Harun. Siapa itu kaum Harun? Kaum Harun adalah kaum Lewi yang kita kenal sekarang dengan hamba-hamba Tuhan. Mereka ada pelayan-pelayan mimbar. Mereka juga mengatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di ayat yang keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan. Artinya semua orang, baik orang biasa yang percaya kepada Dia maupun hamba-hamba Tuhan, begitu juga dengan kita semua yang takut akan Dia, mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita ingat cerita tentang Abram di Kejadian 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan dengan cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai di suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Di situ dari ayat 1 kita lihat Tuhan memberikan perintah kepada Abram untuk meninggalkan negerinya. Negerinya adalah tempat di mana Abram, Sarai. Abram orang tuanya Terah, papanya Terah, tinggal di satu tempat bernama Ur Kasdim, yaitu daerah Mesopotamia. Tuhan berfirman kepada Abram untuk keluar dari tempat tinggal keluarganya dan memisahkan diri. Dan pada saat itu Terah bersama dengan Abram, Sarai, Lot, yaitu cucunya Terah, juga ada Nahor. Nahor tidak pindah, tapi Haran ikut pindah sampai mereka keluar dari negeri mereka, hendak menuju kepada ayat kedua. Coba tampilkan yang tadi. Kejadian 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan memberikan janji. Tuhan akan memberikan Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkati dia dan membuat namanya termasyhur dan menjadi berkat. Ayat selanjutnya, janji Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bahkan di muka bumi ini berkat akan diberikan oleh karena Abram. Ayat keempat, ya. Jadi Abram karena perintah Tuhan, dia meninggalkan Ur Kasdim, keluar. Tetapi dia tidak langsung sampai kepada tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Coba kita lihat ayat ke-5. Ya, mereka tidak menuju ke Kanaan, tetapi mereka berhenti di Haran. Di Haran inilah Tuhan berfirman sekali lagi kepada Abram bahwa dia harus keluar dari
Haran. Karena pada saat itu papanya Tera sudah meninggal dan kakaknya Haran sudah meninggal. Jadi yang tinggal adalah Lot, Abram, dan Sarai, serta orang-orang yang ada sama mereka, juga harta benda mereka. Pada saat itu Abram taat kepada perintah Tuhan, dia membawa seluruh keluarga besar bersama dengan harta benda yang ada, meninggalkan Haran menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanannya dikatakan di ayat yang ke-6, dia melalui suatu tempat yaitu namanya Sikem. Di situ Abram, ayat selanjutnya, di situ Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepada dia bahwa di negeri ini ya Tuhan akan berikan kepada keturunannya. Pada saat itu Abram mendirikan mezbah. Ayat selanjutnya, ayat ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Di Betel ini, ya, Abram menetap. Dia memasang kemah. Dia juga mendirikan mezbah untuk Tuhan. Di tempat inilah, di Betel ini, Abram memanggil nama Tuhan. Ya. Saat Abram tinggal di sana, mereka seperti nomaden. Nomaden adalah orang yang berpindah-pindah terus. Mereka mendirikan rumah itu berbentuk seperti kemah. Dan mereka seperti musafir ya, mereka akan berpindah setelah keadaan sepertinya harus pindah, mereka akan pindah, bongkar kembali kemahnya. Sampai mereka satu kali waktu mereka pergi. Di ayat yang ke-9 dikatakan, ya. Di ayat ke-9. Jadi Abram bersama dengan keluarganya terus lanjut sampai ke tanah Negeb. Di tanah Negeb inilah Abraham mengalami, ya, karena daerahnya mengalami kelaparan, membawa efek kepada Abram dan keluarganya bahwa mereka tidak mungkin untuk tinggal di tanah Kanaan itu lagi. Mereka harus pindah, menetap ke satu tempat yang mungkin lebih baik. Dan mungkin mereka mendapatkan kabar bahwa di Mesir itu masih ada makanan. Pergilah mereka ke Mesir. Di Mesir itu mereka tinggal sebagai orang asing. Sebenarnya Abram itu tahu kalau dia ke Mesir ada resiko yang harus dia alami. Kemungkinan yang akan dia alami. Yaitu karena dia tahu istrinya itu cantik sekali. Abram kita tahu usia saat dia pindah berumur 75. Tetapi istrinya berumur selisih 10 tahun sama dia 65 tahun. Istrinya tetap cantik sekali. Benar, Abraham berpikir bagaimana caranya, dia berkata kepada istrinya, Sarai, udah ya, nanti kalau kamu ditanya, kamu itu siapa, hubungannya apa dengan saya? Kamu katakan saja, kita ini saudara. Ya, sebenarnya iya, Abram dengan Sarai itu saudara tiri. Sarai ini adalah adik tiri daripada Abram. Kita akan berpikir ya, kok saudara menikah dengan saudara? Ternyata pada masa itu, masanya Musa, perkawinan antar saudara masih diizinkan. Cuma pada masa Musa, Tuhan tidak mengizinkan lagi perkawinan antar saudara. Sampai saat ini tidak diperbolehkan. Tetapi di masanya Abram itu boleh. Abram menikahi Sarai itu adalah saudara tirinya. Mereka seayah tetapi berbeda ibu. Nah, berarti Abram berpikir, dia tidak bohong dong, memang ini adik saya. Tetapi dia mengingkari statusnya Sarai sebagai istrinya. Ya, karena dia takut. Jangan-jangan kalau nih orang-orang Mesir tahu Sarai yang begitu cantik ini, yang begitu menarik ini adalah istri saya. Bisa-bisa saya akan dibunuh. Oleh karena ketakutan. Oleh karena kekhawatiran. Seorang Abram bisa berbohong, mengarang cerita, ya,
untuk menipu orang-orang Mesir bahwa itu bukan istrinya tetapi adiknya. Karena kecantikan istrinya Sarai ini, benar, Firaun tertarik untuk mau ya mendekati Sarai. Tetapi Firaun juga pintar. Dia memberikan oleh-oleh. Dia memberikan ya pertukaran, yaitu melalui apa? Melalui pemberian ya harta benda, onta, memberikan yaitu ternak-ternak, mungkin emas, mungkin segala macam harta kekayaan juga kasih orang-orang sebagai budak untuk Abram pada saat itu. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan punya rencana atas kehidupan Abram dan Sarai. Seperti yang kita baca tadi, dikatakan Tuhan memberikan janji kepada Abram melalui Sarai. Ya, Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abram. Dan oleh keturunannya mereka akan diberkati. Bukan saja keluarga mereka diberkati, keturunan mereka diberkati. Bahkan umat manusia di muka bumi ini akan diberkati oleh karena Abram dan Sarai. Karena Abram sudah keburu berbohong, Tuhan bertindak sendiri. Yaitu dikatakan Tuhan menulahi, Tuhan menimbulkan satu ketakutan kepada Firaun. Mereka menyelidiki ada apa ini, apa yang kami lakukan, kesalahan apa yang kami lakukan sehingga kami mengalami ya tulah yang hebat. Ternyata mereka tahu Sarai ini sebenarnya bukanlah saudaranya Abram saja, tetapi dia juga merupakan istrinya Abram. Begitu Firaun tahu, langsung Firaun mengusir mereka keluar dari Mesir. Udah kamu bawa aja istri kamu, keluarga kamu, harta benda kamu, bahkan yang saya berikan semua bawa, cepat kamu pergi dari negeri kami. Ya. Melalui peristiwa ini, saya mau menggambarkan kepada kita tentang kasih setianya Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada Abram. Ya, di Kejadian pasal yang ke-13, Abram dan Lot berpisah. Mengapa mereka berpisah? Karena kekayaan mereka semakin bertambah-tambah. Sedangkan tanah yang mereka tinggali tidak bisa lagi untuk menampung banyaknya ternak yang mereka miliki. Sehingga penjaga ternak antara Abram dan Lot itu ada pertentangan, yaitu merebutkan tanah, mereka bertengkar. Abram adalah seorang yang bijaksana, dia melihat hal tersebut, dia mengatakan, ayo kita pisah, masing-masing mengambil jalannya masing-masing. Tetapi Abram memberikan kebijakannya kepada Lot, bahwa Lot boleh memilih. Yang kamu pilih, kalau kamu memilih ke kanan, berarti saya ambil yang kiri. Kalau kamu memilih ke kiri, saya mengambil ke kanan. Dan kita tahu ceritanya ya selanjutnya. Dan Kejadian pasal 14 diceritakan di situ, dia punya perikopnya mengatakan Abram mengalahkan raja-raja timur dan menolong Lot pada saat Lot diserang. Di ayat ke-15, Tuhan melakukan perjanjian kepada keturunan Abram sampai karena penantiannya yang tidak kunjung datang. Sarai mengambil inisiatif untuk menyodorkan budaknya Hagar kepada Abram, dan Abram boleh-boleh aja, ya, mumpuni. Ya udah lahirnya seorang Ismail. Tetapi di Kejadian 17, Tuhan melakukan perjanjian, ya, yaitu melalui sunat. Ayat 17 bisa ditampilkan. Ya. Ayat yang kedua. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 4. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Selanjutnya,
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat selanjutnya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat yang ke-9, lalu firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Pertama kita tahu di Kejadian 12, Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Tetapi di Kejadian pasal 17, Tuhan melakukan perjanjian. Yang pertama, Tuhan memberikan janji dengan artinya satu pihak Tuhan melakukannya. Tetapi di Kejadian yang ke-17 Tuhan melakukan perjanjian. Berarti ada ikatan kedua belah pihak. Perjanjian bisa terjadi kalau kedua belah pihak setuju mengikatkan dirinya satu dengan lainnya. Yaitu Tuhan mengatakan, aku akan memberkati keturunanmu. Tetapi dikatakan dari engkau harus memegang perjanjianku. Artinya Abraham dan keturunannya harus taat kepada Bapa di surga. Ya. Apa yang kita tahu dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca? Seorang Abram, oleh karena kasih setia Tuhan, dia dibawa keluar dari negerinya dengan Tuhan memberikan janji bahwa dia akan diberkati. Tetapi Abram hampir-hampir mencoreng nama baik Tuhan. Dia melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa Sarai bukan istrinya. Hal itu adalah perbuatan yang sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat mencoreng nama baik Tuhan, mencoreng kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar sekali atas muka bumi ini. Rencana ini hampir-hampir gagal oleh karena kebohongan Abram. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan Abram. Kasih setia Tuhan berarti, apa arti kata kasih setia? Kasih setia itu berarti menghindarkan kita dari hukuman, membebaskan kita dari dosa dan kesalahan kita. Kasih setia menghindarkan kita dari hukuman. Tuhan mengampuni Abram karena kasih setianya. Ya. Tuhan juga membebaskan Abram dari kesalahan dan dosanya. Mazmur yang kita baca 118 ayat 1 sampai 4. Artinya bumi ini penuh dengan kasih setianya Tuhan. Amin. Bahwasannya untuk selama-lamanya, bukan hari ini, bukan sebentar atau hari besok udah gak ada, tetapi untuk selama-lamanya. Kita lihat di Kejadian ya, kita sudah membahas tentang kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu datangnya dari Tuhan kepada umat-umatnya untuk tidak menghukum mereka atas kesalahan mereka. Tetapi saat ini kita akan membahas tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma dari seseorang yang punya kuasa, punya kemampuan melebihi dengan yang diberikan. Yaitu kasih setia, kasih karunia Tuhan berbicara tentang grace. Kalau kasih setia Tuhan berbicara tentang yang mercy. Kasih setia ada belas kasih, ada kemurahan, ada kebajikan, ada kelembutan. Tapi kasih karunia berbicara tentang hadiah cuma-cuma. Kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Cerita tentang ya
Ayat firman Tuhan yang terambil di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, oleh karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oleh karena kasih Tuhan yang demikian besar, ya, dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus dosa Anda dan saya. Sehingga pagi hari ini kita memperoleh kasih karunia, yaitu boleh datang menghampiri tatahnya, beribadah kepada dia, tanpa harus melakukan ritual apapun. Karena kematian Yesus, penderitaannya, pengorbanannya, sacrifice-nya di atas kayu salib, telah menebus semua dosa, kesalahan kita, kemalangan kita, kenajisan kita, kebodohan kita, ketidakmampuan kita, kemiskinan kita, sakit penyakit kita. Hari ini kita yang penuh dosa, masa lalu kita penuh kesalahan, penuh dengan kegagalan, kita memperoleh Yesus itu. Yesus itu sendiri adalah kasih karunia. Hari ini kita memperoleh kasih karunia, memperoleh Yesus. Memperoleh Yesus berarti kita memperoleh hadiah yang selayaknya kita tidak boleh mendapatkan. Tetapi kita ada. Bagaimana tanggapan kita dalam kehidupan kita ini? Kita tahu grace, kasih karunia akan menemani kita setiap saat. Kita tahu ceritanya Paulus. Bagaimana Paulus di Kisah Rasul 9. Kita tidak akan membacakan, tapi boleh ditampilkan. Kisah Rasul 9 ayat 1. Kisah Rasul 9 ayat 1. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus mengancam dan ingin membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ternyata Saulus ini dia adalah seorang Yahudi yang demikian pekat dengan keagamaannya, yaitu menjalankan hukum Taurat. Dia selalu ingin memburu orang-orang percaya pada saat itu, yaitu orang-orang yang dikatakan pengikutnya Tuhan Yesus. Dia selalu merupakan orang di garis terdepan, ingin memburu, ingin membunuh, menangkap mereka, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, untuk dihukum, untuk dibunuh, untuk disesat, untuk dipenjarakan. Itulah Saulus yang kita kenal pada saat itu sebelum dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya, ditampilkan. Terus ayat selanjutnya. Oke. Ya, ayat ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Pada saat perjalanan Saulus mau menuju kepada tempat yang dikatakan Damsyik. Di situ dia punya perencanaan akan melakukan lagi, ya, teror, yaitu menangkap-nangkapi orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut yang percaya kepada kasih karunia. Tetapi di ayat 3 dikatakan tiba-tiba ada satu sinar cahaya yang menyinari, melingkupi Saulus sehingga dia nggak bisa melihat apa-apa. Dan sinar itu mengelilingi dia, ya, dia sampai jatuh rebah di tanah. Oleh suara, dia mendengarkan satu suara. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Maksudnya dia bertanya, engkaukah Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana kamu akan tahu apa yang harus kau perbuat. Ternyata pada saat itu Saulus dia mengalami kebutaan. Ya,
Tetapi Tuhan memerintahkan kepada dia masuk dalam kota. Disitulah Saulus diubahkan setelah dia bertemu seorang hamba Tuhan ya, yang bernama Ananias, seorang nabi. Dia mengalami penglihatan kembali, dia dipulihkan, dia menemukan kasih karunia Tuhan itu. Dia menemukan harta benda itu. Walaupun pada saat Saulus seorang yang begitu jahat, kita tidak tahu berapa banyak jiwa yang sudah dia jebloskan di dalam penjara. Berapa banyak orang dia fitnah, bahkan terbunuh oleh karena perbuatan dia. Tetapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan Paulus. Yang kita kenal dulu namanya Saulus. Setelah dia kenal Tuhan, dia mendapatkan perjanjian baru. Namanya digantikan menjadi Paulus. Ya, kita juga tahu cerita tentang Petrus, muridnya Yesus. Sebab Petrus adalah orang yang sangat unik. Saat dia mengikut Yesus, dia adalah seorang yang sangat antusias. Dia murid yang paling tuh semangat, antusias, dan orang yang paling termasuk yang spontanitas. Apapun dia pengen lakukan, dia tanpa pikir panjang akan melakukannya. Terlihat orang seperti itu kita suka ya. Kalau ada di antara kita orang-orang yang selalu mencerahkan suasana, kita suka. Tetapi sesungguhnya bersama Yesus beberapa tahun, si Petrus ini belum menemukan kasih karunia itu. Dia belum mengalami kelahiran baru. Sehingga saat Yesus ditangkap, Petrus mengingkari keberadaan Yesus yang selama ini ada bersama dengan dia. 3 kali dia mengingkari bahwa dia kenal kepada Yesus. Betapa sedihnya kita bisa bayangkan bila mana kita punya seorang sahabat yang selama ini kita kenal, kita suka pergi bersama-sama, suka curhat, tapi suatu hari karena 1-2 hal kita mengalami kesulitan, tetapi teman kita ini, sahabat dekat kita ini mengatakan dia tidak kenal kita sama sekali. Kita bisa bayangkan. Tetapi firman Tuhan yang ada di Kisah Rasul 4 ayat 4 sampai 14. Bisa bantu? Kisah Rasul 4 ya. Kita tahu Petrus yang pernah mengingkari Yesus, tetapi di Kisah Rasul 4 setelah Petrus mengalami kelahiran baru, dia menemukan kasih karunia itu. Dia menjadi satu sosok yang luar biasa. Dia berani, dia bukan pengecut lagi. Dia berani berbicara di depan umum. Ya, di situ dikatakan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Karena dia menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Orang-orang Saduki itu tidak mempercayai bahwa orang mati akan bangkit kembali. Kaum ya, sekte ya yang kita tahu dengan Saduki ini, mereka tidak percaya bahwa orang mati suatu hari akan bangkit kembali. Maka karena itu saat Petrus dan Yohanes menyampaikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka begitu antusias, dipenuhi dengan roh Tuhan. Kemana-mana yang mereka menceritakan Yesus yang pernah bersama-sama dengan mereka, guru mereka, yang sudah dipertontonkan di depan umum, dipermalukan, disia-siakan, ya, dianiaya, mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Dia menceritakan kuasa itu, bahwa bukan sana dia bangkit. Bahkan hari ini dia sudah ada di surga, sedang mempersiapkan satu tempat untuk kita semua. Tidak suka ini kaum-kaum ya, imam-imam, kepala pengawal. Ayat kedua, mereka sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan tentang Yesus yang ada, kebangkitan dari orang mati. Kemudian
Petrus dan Yohanes mereka ditangkap, ya. Banyak orang yang mendengarkan khotbahnya Petrus, khotbahnya Yohanes, mereka menjadi percaya. Bahkan dikatakan ada kira-kira 5.000 orang, banyak sekali ya, sekali dia berkhotbah 5.000 orang menjadi percaya. Pada keesokan harinya, ya, saat Petrus dan Yohanes ditangkap, dipenjarakan, pemimpin-pemimpin Yahudi dan serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat, mereka melakukan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes diperhadapkan dalam sidang tersebut, diperiksa, ditanya, dengan kuasa apa kamu menyampaikan kebenaran? Dengan kuasa apa kamu bisa membawa 5.000 orang ini bertobat? Dengan kuasa apa engkau bisa menyembuhkan orang-orang yang datang di sekeliling kalian? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus di ayat ke-8. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang diperiksa karena melakukan kebajikan, ada yang sakit, sembuh. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Orang yang kesusahan hati mengalami kebangkitan, semangat bahwa ada kebangkitan bahwa orang mati akan dibangkitkan kembali, bahwa ada pengharapan akan hari esok, pengharapan akan hari yang akan datang. Dia katakan, mengapa kau persoalkan hal demikian? Apakah merupakan satu kesalahan jikalau aku memberitakan seorang memang sudah bangkit kembali, dialah yang menyatakan kuasa itu, bukan karena kami. Tetapi karena kami melakukan kebaikan itu, apakah kami patut disidangkan? Ya, karena para imam-imam dan gerombolan mereka melihat, oh ternyata banyak orang di sekeliling, ya, Petrus dan Yohanes. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena nyata sekali, ya, bahwa memang kenyataan banyak yang sakit sembuh. Mungkin di situ ada yang mati dibangkitkan. Cuma di firman Tuhan, di ayat di sini tidak diceritakan. Dengan ayat ke-13 dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka tahu, karena mereka tahu Petrus dan Yohanes ini selama ini suka ikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, terutama Yesus sering sekali membawa mereka ke bait Allah. Tentunya imam-imam besar, mereka tahu, ya si Petrus ini kan bekas nelayan. Si siapa lagi? Oh ini kan bekas apa? Dia tahu murid-muridnya Yesus, banyak yang bukan orang terpelajar. Bukan orang-orang penting, bukan orang-orang hebat. Hari ini kita termasuk murid-murid Yesus, amin. Kita yang sudah lahir baru, memberi diri kita, ya, dipimpin oleh kasih karunia Tuhan. Percaya kepada Yesus. Kita adalah murid-muridnya. Kita bukan orang-orang hebat. Kita bukan orang-orang terkenal. Mungkin kita tidak dianggap di antara yang hebat-hebat. Tetapi Tuhan bisa memakai, ya, oleh karena kasih Petrus dan kasih Yohanes, kasih mula-mula mereka melihat kebangkitan saat pencurahan roh mereka mengalami sehingga memberikan mereka keberanian untuk menyatakan siapakah Yesus itu. Pada akhirnya tua-tua, imam-imam besar, mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk menangkap Petrus maupun Yohanes dan menjebloskan mereka ke penjara. Mereka harus disidang, tapi harus ketemukan apa kesalahan mereka. Ternyata mereka tidak berani karena melihat kerumunan orang yang banyak yang nyata-nyata mengalami kuasa penyampaian firman yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Ya, kita bisa lihat ya, cerita perbandingan. Saulus yang adalah orang yang jahat menjadi Paulus oleh karena kasih karunia. Amin. Petrus yang tadinya adalah orang yang konyol, menyebalkan, kadang-kadang rada ngeyel,
Yesus ngomong apa, dia karena sudah bertindak melebihi Yesus, seolah-olah terlihat dia ingin melindungi gurunya. Tetapi dia diomelin gurunya, karena dia tidak mengerti. Mata rohaninya belum terbuka, dia belum lahir baru. Dia belum melihat Tuhan Yesus yang sesungguhnya dan mengerti rencananya. Sehingga pada waktu dia mengikut Yesus, banyak kekonyolan dilakukan oleh Petrus. Tetapi saat mata rohaninya terbuka, dia mengalami kelahiran baru. Dia menemukan kasih Yesus yang sesungguhnya. Pada saat itu, Petrus menjadi seorang yang sangat-sangat berani. Yang tadinya pengecut, yang menyangkali Yesus, menjadi orang yang sangat berani menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kita tahu akhir hidupnya Petrus. Dia berani menghadapi penderitaan yang lebih menakutkan. Yang kalau kita melihatnya melebihi apa yang dialami Tuhan Yesus. Dia sama-sama disalibkan. Tetapi Yesus disalibkan dalam kondisi kepalanya di atas. Petrus disalibkan dalam kondisi kepalanya di bawah. Dia tahu dia layak mendapatkan itu. Demikian juga Paulus. Paulus adalah seorang Saulus yang dulunya orang penting. Orang yang dihargai. Orang mungkin memiliki kedudukan, nama besar. Ya, orang yang dipercaya. Saulus ini seorang berpendidikan. Dia orang dipercayakan. Mungkin sejarah jabatan, materi dia berkelimpahan. Tetapi saat dia mengikut Yesus, menerima kasih karunia itu, Saulus menjadi seorang Paulus yang demikian rendah hati. Dulunya dia arogan, sombong, menjadi Paulus yang sangat rendah hati. Menerima apa adanya keadaannya Allah yang dia dapatkan. Pada awal pelayanannya tidak sangat mudah untuk Paulus. Karena Paulus adalah bekas ya penjahat istilahnya ya, penjahat Kristen. Menjadi tiba-tiba jadi Kristen. Pasti saudara-saudara seiman di antara kita ini pasti takut. Seseorang kita tahu selama ini, kita tahu dia terorisnya kita. Teroris bagi kita. Tiba-tiba dia datang ke gereja host ini menjadi jemaat. Pasti kita akan bertanya-tanya dalam hati kita. Kita tidak akan dengan mudah menerima dia apa adanya. Kita tidak mempercayai sepenuhnya motivasi dia datang beribadah di tempat ini. Demikian juga Paulus pada saat itu. Murid-murid Yesus, para rasul tidak mempercayai dia. Mereka tidak menganggap dia adalah bagian daripada mereka. Walaupun mereka tidak melakukan action apa-apa, tetapi Paulus dengan segala kerendahan hati, dia menyingkir dan dia melayani orang-orang yang tidak dianggap. Karena pada saat itu, murid-murid Yesus, kebanyakan mereka melayani kaum Yahudi, orang-orang Yahudi. Untuk bangsa-bangsa lain, mereka tidak melayani. Bangsa Yunani dan yang lain-lain. Tetapi Paulus mengambil bagian tersebut. Bagaimana dengan kita? Melayani dalam keadaan yang tidak populer, tidak semua orang suka. Termasuk juga kita. Kita akan lebih memilih di antara orang-orang hebat. Orang-orang yang punya nama. Orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Kita ingin berkumpul dengan orang-orang top. Kalau bisa, YouTuber, orang hebat yang terkenal. Kita ingin ada di antara orang yang selalu menjadi pembicaraan. Tetapi bagaimana dengan Paulus? Dia melayani mereka yang dikatakan adalah sisa-sisa yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap, disia-siakan. Mereka orang-orang yang tidak dimaui oleh masyarakat. Mungkin mereka bukan bagian yang ingin diterima apa adanya. Tetapi Paulus dengan seorang yang punya pengetahuan, kemampuan, orang yang pernah hidup dalam arogansi, kedudukan, kemewahan, merendahkan hati, melayani kaum papa yang tidak dianggap. Pelayanan dia tidak mudah, dia harus mengalami banyak penganiayaan. Dia dikatakan dia disesah, dianiaya melebihi rasul-rasul yang lain. Dia pernah mengalami hampir karam di dalam kapal karena badai. Jadi karena dia menempuh perjalanan yang jauh, dia sampai ke Asia dan mencari jiwa-jiwa baru bukan dari keturunan Yahudi. Kita belajar pagi hari ini, kasih karunia itu berbicara Tuhan tidak melihat latar belakang kita, sejelek apapun kita. Saya ingat ya, kemarin saat saya pulang dari ikut pelayanan teman-teman,
saya pulang ke rumah, saya merenungkan dua hal. Ya, satu hal saya tahu, kondisi kita saat ke tempat tersebut sangat minim ya untuk kamar kecil. Saya tuh di mobil udah merasa sangat mendesak keadaan. Terus sampai ke sana, ya kamar mandi, WC-nya cuma ada satu, itu juga WC darurat ya, berbentuk yang yang buatan. Jadi bukan yang permanen, yang bisa dipindah-pindahkan. Dan kita ngantri. Waktu saya sampai itu udah ada berapa orang di depan, dengan sabar ngantri. Tiba-tiba pada antrian terakhir di saya, ada saudara seiman kita di tempat ini, dia lebih senior daripada saya. Terus saat itu ego saya tuh berbicara, saya seharusnya sebagai orang yang memiliki kerendahan hati kasih, saya harus mendahulukan senioritas saya. Orang yang lebih tua daripada saya. Tetapi karena egonya saya tetap mempertahankan posisi saya masuk duluan. Pulang di rumah saya merenung. Selama ini kita ingin melakukan kebaikan, kita ingin melakukan kebenaran. Tapi kadangkala karena egonya kita melupakan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, kita menyepelekan orang lain dengan sikap kita yang tidak pantas. Ya. Saat saya ingat dalam perjalanan pulang, kita banyak kesaksian, ada beberapa kesaksiannya, termasuk saya menyaksikan kebesaran kebaikan Tuhan. Tetapi saat saya pulang, saya merenung. Kenapa? Seperti Kolose 4 ayat 9 ya, kalau tidak salah, mengatakan, biarlah perkataanmu, ya jangan perkataan yang hambar. Perkataanmu adalah perkataan yang kasih, penuh kasih, sehingga memberikan berkat kepada orang lain. Saat saya pulang, saya merenung, saya menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Tetapi saya renung lagi lebih dalam, oh di situ banyak arogansinya, kesombongannya, ya menunjukkan jati dirinya, ya. Apa yang sampaikan seharusnya merupakan sesuatu yang membangkitkan semangat. Ya, tetapi di situ ada kata-kata hambar. Karena kesaksian kita harus kita teliti. Kesaksian kita atau ucapan-ucapan kita kadang-kadang bisa mengintimidasi orang lain. Kita merasa, kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebenarnya kita sedang memamerkan kelebihan-kelebihan kita. Saat kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, seringkali kita mengintimidasi orang lain. Kita mengatakan kita diberkati, kita hebat misalnya gitu ya. Tiba-tiba ya dari kita nggak ada apa-apa, kita mendapatkan sesuatu yang ada apa-apanya. Orang yang di samping kita sebenarnya dia nggak pantas mendengarkan apa yang kita sampaikan. Saya misalnya menyaksikan, semalam Pak Edi luar biasa. Ini di antara orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan, makan kurang, kontrakan sudah mau habis. Saya mengatakan, saya mendapatkan cincin berlian dari suami saya yang harganya sekian, yang wow. Atau saya menceritakan saya mendapatkan tas loh, sepatu loh yang harganya wow, yang bagi orang lain tuh buat hidup 1 bulan. Atau untuk hidup setengah tahun, tapi buat saya itu merupakan satu hadiah. Saya menyaksikan bahwa Tuhan sayang saya melalui suami saya, mungkin melalui teman, melalui anak saya. Tetapi saya lupa apa yang saya sampaikan mengintimidasi orang-orang yang mendengarkan. Mereka lagi kurang makan, lagi lapar. Untuk makan hanya untuk sesuap aja, sepiring nasi aja, yang dengan nilai yang tidak seberapa mereka tidak mampu. Mereka sedang menantikan bulan ini kontrakan habis untuk sewa saja. Enggak ada 1/10 apa yang kita peroleh. Itu mengingatkan kepada saya. Ya, tetapi kasih karunia Tuhan memberikan saya kekuatan. Amin. Kasih karunia Tuhan. Saat semalam saya merasa terintimidasi dengan apa yang saya saksikan. Saya merasa saya enggak layak. Ya, sebagai seorang pemberita firman Tuhan, harus apa yang saya beritakan itu harus mampu saya hidupkan. Tetapi apa yang saya harus beritakan itu adalah kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang saya ciptakan sendiri, saya saksikan sendiri, tapi kebenaran yang jujur, yang tulus hati. Mengapa kita bisa begitu? Karena ada kasih karunia dalam hati kita, dalam hidup kita. Amin. Kita sudah lahir baru. Minggu lalu kita mendengarkan firman tentang dalam
tubuh manusia, dalam kehidupan manusia ada 3 unsur, yaitu jasmani, rohani, dan jiwa. Dan yang berpusat di dalam kehidupan manusia seharusnya adalah Sang Pencipta, yaitu Roh Kudus. Tetapi karena kita tidak membiarkan roh manusia kita dipimpin oleh Sang yang Maha Kudus, kita membiarkan dunia memimpin kita, sehingga jiwa dan roh kita dikuasai oleh kedagingan kita. Walaupun kita rajin beribadah, mungkin kita melakukan aktivitas membaca firman, waktu doa banyak, tetapi sesungguhnya kita tidak memberikan porsi rohani kepada jiwa dan roh kita. Kita memberikan aktivitas rohani, tetapi sesungguhnya itu tidak ada faedah apa-apa. Ya. Hari ini, pagi ini, kalau kita melesah menghadap tata kudusnya Tuhan, tata kasih karunia Tuhan, semua karena kasih karunia. Arti kasih karunia adalah kasih karunia. Tidak ada arti apa-apa. Kasih karunia merupakan hadiah cuma-cuma. Ya, kasih karunia itu datangnya dari Bapa di surga. Melalui kematian Tuhan Yesus Putra Tunggalnya. Dia memberikan kepada kita kehidupan Yesus sebagai panutan. Ya, sebagai kekuatan bagi kita. Di tengah kehidupan penuh tantangan ini, kita tahu kita tidak bisa menghindari dengan apa yang sedang terjadi. Kita bisa pura-pura, ya nggak usah pikir yang terlalu tinggi dah. Saya buat sehari-hari juga udah pusing. Nggak bisa. Kalau Tuhan mengingatkan kepada Joseph atau Yusuf, bahwa dia harus melakukan satu tindakan di kerajaan Mesir pada saat dia dipercayakan menjadi mangku bumi, orang nomor 2 setelah Firaun, dia mesti ambil satu keputusan yang hikmat Tuhan kasihkan. Tuhan memberikan hikmat melalui penglihatan Firaun bahwa ada 7 masa, ya, melalui apa penglihatannya Firaun melihat kepada ada lembu tambun, gemuk, dan juga ada lembu yang kurus kering. Kalau pada saat itu Yusuf memikirkan, ya kerajaan Mesir kan bukan negeri saya. Ya kan, saya juga termasuk orang asing. Buat apa saya menyampaikan sesuatu yang saya pikir, masa sih terjadi gitu. Tetapi ketaatan Yusuf membawa kepada kebahagiaan bukan pada kerajaan Mesir, tetapi juga bagi keluarganya yang ada di Kanaan. Di mana mereka mengalami ya kesulitan makanan, mengalami kesusahan. Hari-hari ini kita sedang diingatkan, bahkan kepala negara kita sudah mengingatkan kepada kita, ayo siap-siap untuk hari-hari yang buruk. Tetapi kita jangan takut, amin. Saya katakan kenapa jangan takut, kita punya kasih karunia, amin. Apa itu kasih karunia? Kita buka di 2 Korintus 12 ayat 9. Bisa bantu? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya firman Tuhan ini, ya semua kasih karunia Tuhan di saat seperti ini, jangan takut apapun, amin. Karena kasih karunia Tuhan akan menyertai kita. Ya, ketidaksempurnaan semua keadaan yang akan datang ke depan, kasih karunia Tuhan akan memelihara kita, amin. Tetap hidup dalam kasih karunia itu, tetap hidup dalam Yesus. Center kita utamanya adalah Yesus. Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Ada kasih karunia ada kasih setianya Tuhan di perjanjian lama, ada kasih karunia Tuhan di perjanjian baru. Ya, perjanjian lama memberikan banyak ya kelonggaran, tetapi tetap ada penghukuman. Tetap di perjanjian baru, Tuhan katakan kita tidak sanggup melakukan itu. Tuhan mengutus putranya dan hari ini Anda dan saya mendapatkan hadiah cuma-cuma.
hargai itu dengan hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Hidup dengan sungguh-sungguh di hari-hari yang sulit. Ya, saya undang hamba-hamba Tuhan. Jangan tegang ya, tetap sukacita. Karena firman Tuhan mengatakan kasih karunia juga termasuk sukacita. Ada buah roh di dalamnya. Kita datang di ibadah harus penuh dengan sukacita, membawa berkat kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa memberi dalam arti materi, tetapi kita bisa memberikan ekspresi cinta kita, semangat kita, gairah kita. Amin. Di lagu yang ada di ratapan 3 ayat 23. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Allah tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan. Amin. Besar setia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu selalu baru setiap hari bagi kami. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Cukuplah bagi kami ke depan Tuhan Yesus. Tantangan, persoalan pasti harus dilalui oleh setiap manusia. Termasuk juga kami orang-orang yang sudah mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Di dalam ujian, dalam kehidupan kami akan mendatangkan kebaikan. Kami akan selalu menempel kepada Engkau, Sang yang Maha Kuasa. Kami selalu akan bersandar kepada kuasa dan kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kasih setiamu memenuhi muka bumi ini. Engkau menjanjikan di masa yang lalu seluruh muka bumi ini penuh dengan kasih setiamu. Tetapi pada akhirnya Tuhan, Engkau tahu kami juga memerlukan yang lebih dahsyat dan hebat, yaitu kasih karunia-Mu Tuhan. Pemberian-Mu yang luar biasa, yang kami tidak layak menerimanya. Tetapi itu memberikan kami pengampunan, berkat, keselamatan. Bukan saja tentang hari ini, hari esok, tetapi hari yang akan datang, yaitu hari di mana saat Tuhan memanggil kami tutup usia. Ada keselamatan, ada rumah yang baru Tuhan sedang menantikan kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada umat-umat-Mu, kepada kami semua. Kami serahkan Tuhan, apa yang sudah kami dengar, kami renungkan saat kami pulang, kami belajar. Setiap hari akan mengalami perubahan, setiap hari akan mengalami koreksi, setiap hari harus mengalami Tuhan pembenahan, sehingga roh, tubuh dan jiwa kami akan dibaharui hari ke hari, karena kasih setiamu selalu baru setiap hari.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa bersyafaat. Segala perkara